Tunggu ya, Mbak. Oke, oke. Oke, udah ya? Dari suara aku agak bising apa enggak, teman-teman? Enggak kok. Enggak ya? Soalnya aku nyalain kipas angin gitu. Oke. Ini santai aja ya, teman-teman. Nggak usah menegangkan atau apa, karena ini kan sifatnya diskusi. Jadi kita nanti tukar pikiran lah atau gimana gitu kan, karena pikiran orang-orang biasanya opini-opini orang berbeda-beda gitu ya tentang, apalagi tentang benarkah Al-Quran sastra terindah. Nah, pada kesempatan kali ini aku ngambil dari teks Balagoh. Nah, pasti dari beberapa teman-teman udah mempelajari Balagoh ya. Dari semester berapa ya kira-kira? 4. Oke. Semester 4 baru belajar Balagoh. Oh ya, benar. Oke. Ya, berarti ini yang bawah masih belum ya berarti. Oke, enggak apa-apa. Sambil belajar tentang ini yang aku jelasin, aku paparin, nanti boleh disanggah juga kalau sekiranya teman-teman punya opini yang lain, oke? Dari sini aku menjelaskan terlebih dahulu bahwasanya itu Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang diturunkan dengan menggunakan bahasa Arab. Al-Quran memuat seluruh sendi-sendi kehidupan manusia, tidak ada seorang pun yang bisa meniru dan menandingi keindahan bahasa Al-Quran beserta kandungannya. Nah, kenapa Al-Quran tidak bisa dikalahkan dengan sastra lain? Ada juga orang yang pada zaman Nabi dulu ada yang berkata sastra itu karyanya tuh tulisan manusia, bukan dari kalam ilahi. Nah, pada dasarnya juga orang dulu kalau berpikir seperti itu. Kalau sekarang pun juga mungkin ada orang yang berpikirnya seperti itu juga ya. Nah, padahal dari beberapa orang-orang yang ingin menandingi Al-Quran, sastra Al-Quran, kalam-kalam ilahi itu tersebut, banyak orang-orang yang dicaci maki. Nah, emang Al-Quran itu emang seindah itu, benar-benar indah banget. Nggak ada yang benar-benar bisa mengalahkan, menggantikan. Para sastrawan dulu juga banyak yang berlomba-lomba membuat karya yang bisa mengalahkan Al-Quran, tapi hasilnya mereka itu nihil gitu loh. Emang karena benar-benar Al-Quran itu bisa dikatakan tuh emang benar-benar Allah itu memberikan kata-kata ini tuh yang tidak bisa oleh orang yang menggantikannya gitu. Ada dulu pada zaman Nabi, namanya tuh kalau nggak salah Musailamah Al-Kadzab. Nah itu dia itu meniru Al-Quran, mencoba membuat sebuah surah seperti Al-Qari'ah kalau seingat aku itu. Dia mengambil tema Al-Difa. Pada saat itu Musailamah tidak mendapat pujian dari orang-orang yang ada, malah dapat caci maki. Nah, lanjut, ada keistimewaan bahasa Al-Quran. Keistimewaan bahasa Al-Quran itu memang tidak lain adalah untuk menundukkan kesombongan bangsa Arab atas bahasa mereka miliki. Seakan-akan tidak ada bahasa dan karya sastra yang melebihi karya mereka dari sisi keindahannya. Oleh karena itu, Al-Quran turun sebagai mukjizat dengan bahasa yang sangat istimewa, mengalahkan keistimewaan bahasa dan sastra Arab pada masa itu. Nah, benar ini. Kemujizatan ini tuh nggak bisa dikalahkan sama orang-orang dahulu. Benar-benar Allah itu menurunkan bangsa Arab berada di puncak yang sangat tinggi dalam bidang bahasa dan sastranya. Bahasa yang indah dengan berbagai norma yang ada, membuat bangsa Arab sangat membanggakan bahasa dan karya sastra mereka sendiri. Nah, oleh karena itu Allah itu menurunkanlah Al-Quran yang tidak lain adalah untuk menundukkan kesombongan bangsa Arab itu sendiri pada zamannya. Jadi pada zaman dahulu itu
orang-orang Arab itu bisa dikatakan mereka itu sangat sombong dengan karya-karya sastra mereka. Karena mereka tuh merasa, "Wah, karya sastraku ini loh bagus, lebih bagus nih dari si itu, si A, B, C, D," gitu. Nah, dari situlah Allah itu menurunkan tuh Al-Qur'an yang tidak bisa dikalahkan dengan yang lainnya gitu. Nah, lanjut, Al-Qur'an sebagai karya sastra agung. Al-Quran sebagai sastra, setiap ayat Al-Quran memenuhi semua norma keindahan sastra yang mereka kenal, bahkan mengunggulinya. Oleh karena itu, Al-Quran mampu memperdaya lawan-lawannya begitu dipresentasikan. Bacaannya sangat mempesona dan mengangkat mereka ke puncak tertinggi kenikmatan sastra. Nah, ia dulu bangsa Arab sangat menikmati keindahan ayat demi ayat dalam Al-Quran. Mereka seakan hanyut dengan keindahan sastranya, sehingga mereka pun malu membuat karya sastra seperti yang selama ini mereka bangga-banggakan. Iya benar kan tadi yang aku bilang, bangsa Arab dulu tuh terlalu membangga-banggakan karya sastra mereka, sampai, Allah itu menurunkan menurunkan Al-Quran sampai mereka itu tidak sombong lagi. Keindahan-keindahannya itu sampai benar-benar nggak bisa digantikan lagi gitu. Nah, pada zaman dulu tuh karya sastra itu ada macam-macam, macam-macam teman-teman dulu tuh, kalau ini pernah dibahas di mata kuliah Anusus kalau nggak salah ya. Kalau udah pernah pelajaran Anusus tuh pernah dibahas tentang kayak puisi, masa kejahiliahan dan lain-lain, kayak gitu. Jadi pada masa dahulu karya sastra itu berupa puisi, prosa, terus apa ya, semacam banyak sih sebenarnya kayak gitu zaman dulu kan mungkin kayak sekarang, kayak kita ini kan banyak ya yang, orang-orang yang menerbitkan karya sastranya juga melalui tulisan, hal sebagai lagi kayak gitulah, puisi-puisi, atau pantun juga itu bisa, kayak gitu. Nah, gaya bahasa Al-Qur'an. Nah bener nih pada kali ini tuh aku bahas gaya bahasa Al-Qur'annya tuh dari sisi balaghah. Jadi banyak sebenarnya ya dari gaya bahasa Al-Qur'an itu kita tuh bisa banyak banget buat mempelajarinya dari sisi mana aja, tapi lebih sering, lebih condong awalnya kayaknya lebih ke balaghah. Nah, nih gaya bahasa Al-Quran. Al-Quran merupakan surah Allah kepada hamba-hambanya sebagai surat tentu saja berisikan berita gembira, peringatan, petunjuk, perintah-perintah, dan larangan-larangannya. Benar kan? Semua hukum-hukum, larangan, perintah Allah, peringatan, kabar gembira, dan lain sebagainya itu ada di Al-Quran semuanya. Semua udah tercatat di dalam Al-Quran. Saking bagusnya ayat-ayat suci Al-Quran. Oh ya, dalam Al-Quran tuh kita juga bisa bisa mempelajarinya tuh nggak dari segi lafadznya ya, dari segi maknanya tuh kita bisa mempelajarinya juga. Dari segi banyak sih kalau kita mau dari pengambilan balaghah itu banyak banget bisa dari segi makna, lafadz. Biasanya kalau di balaghah itu biasanya ada 2 itu ya, yang lebih condong itu lebih ke makna sama lafadz. Kalau mau ambil tentang keindahan-keindahan yang lainnya bisa banget banyak malahan, kalau kalian mau mempelajari yang lebih dalam ya. Terus lanjutnya itu apa? Oh ya, pengaruh Al-Quran. Pengaruh Al-Quran terhadap bahasa dan sastra Arab. Nah, yang pertama ada Al-Quran memperindah dan menghias lafadz Allah, menghias lafadz bahasa Arab, maaf. Nah, sejak Al-Quran turun dengan bahasa yang indah, bahasa Arab terpengaruh dengan bahasa Al-Quran, baik dari segi penggunaan lafadz-lafadznya, susunan, gaya bahasa, isi, kedalaman makna, kefasihan, penyampaian, dan lain sebagainya. Ya, itu tadi yang aku bilang. Nah, Al-Quran itu bisa banget diambil dari segi-segi yang tadi aku sebutin, dari makna, dari lafadz, dari segi tatanan bahasanya, dari isinya, dari kedalaman maknanya. Banyak lah kalian mau ambil semua skripsi tentang balaghah tuh banyak banget sih bisa kalian kalau mau mengulik-mengulik yang lainnya ya. Terus yang kedua, muncul makna-makna baru dalam lafadz bahasa Arab untuk dan memahami
syariat Islam. Nah, itu misalnya seperti sholat, zakat, mukmin, kafir, dan lainnya. Nah, yang mana lafaz-lafaz tersebut itu difahami bukan seperti kita pahami sekarang, kayak uh, apa ya, misal sholat, zakat, mukmin, kafir, pas di dalam Al-Quran juga ya, udah disebutin di dalam Al-Quran bagaimana apa zakat, sholat, terus juga apa namanya, kita berpuasa kan ada itu kan di surah Al-Baqarah ayat 183 juga disebutin di situ. Nah, yang ketiga, menjaga bahasa Arab dari kemusnahan dan menjamin keabadian bahasa Arab. Nah, ini berarti intinya yang nomor 3 ini tuh kita tuh menjaga bahasa Arab dari kemusnahan ya. Dan makanya kenapa Al-Quran ada tuh kan biar bahasa Arab itu nggak musnah intinya kayak gitu. Secara tidak langsung dengan terjaganya Al-Quran menyebabkan terjaganya bahasa Arab pula. Nah, bahasa Arab fushah yang ada sekarang masih sama dengan bahasa Arab ketika Al-Quran diturunkan. Jadi bahasa Arab pada zaman dulu, pada zaman Nabi, nah bahasa Arab fushah itu masih ada juga sampai sekarang itu. Nah, yang keempat, tersebarnya bahasa Arab ke penjuru dunia. Nah, bener ini. Kalau hari bahasa, biasanya kan bahasa Arab juga masuk ya ke berapa kategori ya itu. Nah, itu Al-Quran adalah kitab suci umat Islam. Setiap dijumpai Islam di negara itu pasti mereka mengenal bahasa Arab. Nah, karena bahasa Arab kan juga udah terkenal ya, karena dia juga bahasa yang masuk ada apa itu kalau kita merayakan hari satu yang aku lupa ya. Maaf ya. Nah, yang kelima, bahasa Al-Quran mempersatukan lahjah Arab dalam lahjah Quraisy. Nah, yang dimaksud itu kabilah Nabi Muhammad. Nah, kabilah Nabi Muhammad SAW yang masyhur akan kefasihan dan keindahan bahasanya. Jadi pada zaman dulu itu kabilah-kabilah Nabi Muhammad itu yang masyhur dan kefasihan keindahan bahasanya tuh. Yang keenam, dari Al-Quran berkembang ilmu-ilmu keagamaan. Nah, benar ini. Dari berkembang ilmu keagamaan yang banyak yang kita pelajari tuh. Kayak nahwu, sorof, hadis, fikih, ilmu tafsir, dan lain sebagainya. Banyak ya kayak gitu yang kita pelajari. Nah, aku kasih contoh dari ilmu balaghah itu bentuknya ada di surah Al-Lail ayat 5-10. Di situ ada wa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra wa amma man baqila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Nah, astagfirullahalazim. Bentar teman-teman. Nah, kan di situ ada aku itu ya apa namanya aku warnain. Contohnya di situ aku warnain karena di situ tuh ada maknanya itu mengandung sastra seperti antonim sinonim gitu loh. Jadi emang benar-benar indah ya kan kayak akto. Akto itu ber, berlawan katanya dengan bakila. Ya sebentar aku coba cari judul yang ini. Nah, akto kan artinya memberi. Bakila kan bakhil ya. Jadi itu kayak lawan katanya gitu loh. Nah, lanjut ada watako sama apa itu? Kelihatan ya? Bentar-bentar. Watako sama wastagna. Nah, watako kan artinya bertakwa, sedangkan wastagna artinya merasa dirinya cukup. Berlawanan kata. Terus ada lagi sodako, membenarkan, sidik. Berlawanan kata dengan
Kadzib, kadzib kan berbohong ya, bisa mendustakan juga. Ada kata lil yusra, berlawanan kata dengan lil usra, jalan yang sungkar. Lil yusra itu jalan yang mudah, terus berlawanan kata dengan lil usra, jalan yang sukar. Bentar, kenapa kecil sekali ya di sini? Oke, udah. Nah, dari contoh itu kita tuh bisa tahu ya bahwasanya ke Al-Quran itu benar-benar, maaf, Al-Quran di sini tuh benar-benar indah sekali. Karena dari segi ini tuh kita tuh bisa tahu juga ya, dari ini kita bisa mencari tentang kayak sinonim, antonim. Nah, ini aku kasih contoh balaghah ini dalam ilmu, kan balaghah dibagi 3 ya teman-teman. Ada bayan, badi, sama ma'ani. Nah, sedangkan yang aku bahas ini tentang badi. Ya, di badi itu ada banyak pilihan termasuk muqabalah. Nah, muqabalah yang aku kasih contoh ini. Kalau contoh-contoh yang lainnya teman-teman bisa cari atau nanti pun bisa bertanya di sesi tanya jawab, silahkan kalau dari teman-teman masih ada yang kurang paham lagi. Oke. Mungkin itu dari aku. Mungkin dari teman-teman ada yang mau beropini yang lain, silahkan. Tadi kan Mbak sampaikan kalau maaf nggak dengar. Sebentar. Tadi kan disampaikan kalau dengan adanya menjaga bahasa Arab. Maaf nih, suaranya putus. Mungkin sinyal sebentar. Bisa didengar, Mbak? Sudah. Tadi kan diterangkan kalau dengan adanya Al-Quran ya, udah itu bisa juga menjaga bahasa Arab, khususnya itu bahasa Arab Fusha. Nah, kalau sekarang kan banyak bahasa Arab itu yang kayak apa ya Mbak, kayak perpaduan gitu, maksudnya bukan asli. Itu gimana menanggapi seperti itu? atau diketik aja nggak apa-apa. Diklik. Suaranya siapa yang kecil? Suaranya tadi Mbak moderator. Iya, ya Allah. Terus nggak kedengeran dong tadi.
Oke, pertanyaannya mau dijawab sekarang apa nanti sekalian jadi satu ya? Mungkin sambil menunggu pertanyaan-pertanyaan dari teman yang lain, mungkin tuh bisa dijawab dulu, Mbak. Oh ya, kan bahasa Arab tuh ada fusha sama amiyah ya. Nah, itu kan terdapat kaidah-kaidah tata bahasa. Sebenarnya. Maaf. Itu terdapat ada kaidah-kaidah tata bahasa dalam bentuknya kata sorof pembentukan ya kan dalam pembentukannya biasanya dipelajari di sorof. Nah, kalau bahasa Arab Fusha itu, bahasa Arab Fusha itu sangat memperhatikan kaidah-kaidah sorof, nahwu sorof. Nah, sedangkan bahasa Arab Amiyah tidak memperhatikan hal-hal tersebut. Aku ini pernah mempelajari dua bahasa ini, cuma aku lupa mau kasih contohnya seperti apa. Maaf, aku nggak menyiapkan contohnya buat ini. Cuma intinya ya itu tadi, kalau bahasa Fusha itu kita lebih mementingkan kaidah-kaidah nahwu sorof, sedangkan Amiyah itu enggak. Jadi kayak gitu. Biasanya kalau dalam percakapan itu orang kayak ngomongnya kayak ente seperti itu loh, kayak antum, anta, anti itu jadinya kayak yang di huruf E kan kayak gitu. Itu biasanya tuh amiyah kayak gitu. Seingat aku kayak gitu, cuma mungkin dari teman-teman yang lainnya lebih tahu, nanti bisa coba didiskusikan bersama. Mungkin ada lagi yang mau bertanya. Berarti untuk bahasa Amiyah itu bisa dikatakan biasanya digunakan untuk bahasa sehari-hari gitu ya, Mbak? Atau gimana? Seharian. Nah, iya benar. Iya benar sekali. Percakapan keseharian biasanya memakai bahasa Amiyah. Kalau untuk acara-acara resmi gitu, Mbak? Biasanya orang-orang kalau acara resmi biasanya pakai lebih ke Fusha kan, karena lebih mementingkan nahwu sorofnya ya kalau mereka kayak gitu. Tapi biasanya ada juga kalau kita ada acara resmi kayak seminar, ini biasanya pernah tuh waktu itu BSA ngundang dari luar. Itu ada juga tergantung ya yang ngajak bicara kan, biasanya ada yang kayak kita gini, atau orang luarnya sendiri kayak gitu. Nah, kalau orang luarnya sendiri biasanya pakainya amiyah. Nah, tapi kadang juga mereka pakainya fusha kayak gitu. Jadi memang tergantung sih, tapi lebih biasanya kalau keseringan waktu itu seminar, pernah juga seminar BSA itu pakainya fusha, orang-orang anak-anak pakainya fusha. Waktu ITLA juga, waktu pengalaman aku ngikutin ITLA, itu rata-rata orang-orang makainya fusha juga. Mbak, saya mau bertanya nih. Ya, silahkan. Berbicara tentang sastra, ada nggak sastra itu karya sastra yang terinspirasi dari isi Al-Quran? Karena kan telah kita ketahui bersama itu Al-Quran itu sastranya terindah ya. Sampai saya pernah baca itu salah satu penulis itu bilang kalau Al-Quran memang benar-benar terindah kata-katanya. Itu ada nggak karya yang dia tuh ingin kayak ingin memperbagus lah karyanya, tapi dengan terinspirasi dari Al-Quran itu ada apa enggak? Ada.
Kemarin aku sempat baca, ya Allah, aku kenapa gampang lupa ya teman-teman, maaf banget. Ada Syifa kemarin karya sastra Arab ya, maksudnya orang Arab sendiri, dia bikin karya sastra, tapi dia mengambil kalimah-kalimahnya itu dari Al-Quran. Jadi kayak lail, nahar, sama beberapa kalimah-kalimahnya itu dia mengambilnya dari Al-Quran, dari kalimah-kalimah Al-Quran. Jadi dia nggak merubah ayat-ayat Al-Quran ya, tapi dia cuma mengambil beberapa kalimah-kalimahnya Al-Quran buat dipakai sama dia bikin sastra kayak gitu. Ada serius, ada kemarin baru baca. Wah, klop tadi ya pertanyaannya. Cuma nggak ini aku lupa ya siapa yang itunya. Cuma emang kemarin kebetulan pas baca, cuma ya aku short memory banget teman-teman, maaf ya. Iya ya, Mak, nggak apa-apa. Iya, Mbak, nggak Terima apa-apa. kasih. Ya, sama-sama. Teman-teman yang lain mungkin ingin bertanya. Biasanya yang aktif dalam bertanya ini Mas Sultan. Monggo Mas. Halo, cek. Ya. Bagaimana? Piye, Sul? Saya ingin menambahi yang dijelaskan oleh Mbak Emma tadi. Oke, silakan. Tentang tadi loh, Mbak. Sastra yang berapa ya? Nggak tahu. Yang berinspirasi dari Al-Quran. Di yang Indonesia juga ada, Mbak. Oh, di Indonesia ada. Buku yang karangannya Jasin. Oh, belum pernah tahu nih. Buku itu gimana? Isinya sastra Ebio. Sastra apa? Mental. Itu terjemahan Al-Quran tapi terjemahnya pakai puisi gitu. Oh, tapi dia tetap Coba bisa dilihat di internet. Ngandung apa tetap. Tapi yang ngarang itu malah bukan dari orang Islam katalah. Orang gitu. Islam, beragama Kristen apa-apa. Dulu pernah kontroversial pada tahun 90-an. Oke, boleh. Aku belum. Saya minta pendapat, Mbak. Pendapat gimana? Nerjemahin Al-Quran dengan puisi itu gimana menurut panjenengan? Asal nggak ini ya, nggak merubah makna aja sih. Kalau menurut aku nggak apa-apa. Itu kalau menurut aku ya. Nah, kan karena opini orang-orang kan banyak. Jadi kalau menurut aku sendiri selagi nggak merubah makna dalam isinya, jadi nggak apa-apa sih. Kan biasanya orang kalau mengartikan, apalagi diartikan dalam sastra ya, bisa jadi mereka itu merubah makna, merubah isi dari makna Al-Quran yang disampaikan, isi yang tersirat yang disampaikan kepada kita ini hambanya Allah itu misalkan dirubah kayak gitu kan. Nah, asalkan enggak dirubah sih nggak apa-apa ya kalau menurutnya aku. Itu dari sisi aku sendiri. Mungkin dari teman-teman mungkin ada yang nggak memperbolehkan karena apa gitu, mungkin silahkan coba. Sebentar deh, saya mau tanya. Mas Sultan tadi kan tanya gimana terjemahin Al-Quran lewat puisi gitu, Mas. Terjemahan Al-Quran itu iya sama dia tuh dibikin puisi gitu loh. Iya. Itu dalam penerapannya apa sudah ada? Apa masih dalam angan-angan? Itu modelnya gini. Kayak
Tak golek contoh. Oke. Oke. Di sisi lain juga yang mengarang yang menerjemahkan ya, menerjemahkan juga bukan salah. Dilanjut aja. Lo Pak Dosi. Oke. Teman-teman yang lain mungkin nggak mau bertanya tapi mau ngasih pengetahuan kepada kita semua. Teman-teman, ada Ustadz Mudar ya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullah. Silakan dilanjut. Saya hanya istifadah saja. Karena kebetulan riset saya terkait ijazul Quran, jadi saya ikut duduk di sini mendengarkan. Silakan dilanjut. Saya hanya mendengarkan saya. Silakan. Iya, Ustadz. Ya, sukses ya, sukses. Saya mau menambahkan sedikit, boleh tadi? Ya, silahkan. Tadi Mas Sultan tanya tentang puisi yang diadopsikan mengenai lagu ya, kalau nggak salah. Maksudnya lagu yang gimana tadi Mas Sultan? Pertanyaannya. Al-Quran yang diterjemahkan dalam bentuk puisi. Oh, ya menurut saya sah saja, soalnya saya pernah tahu, mungkin teman-teman juga tahu, itu lagunya Mas Sabrang ya. Itu tapi bentuknya lagu. Dia mengadopsi dari Al-Quran. Judulnya Sebelum Cahaya itu. Minadzulumati ilan nur. Dia mengadopsi dari situ, Minadzulumati ilan nur, dan dijadikan lagu gitu oleh Mas Sabrang. Menurut saya sih oke-oke aja, boleh-boleh aja. Asalkan maknanya itu sampai gitu. Nggak merubah ya? Iya. Tapi ada juga yang memaknai itu, kalau nggak salah ya, Minadzulumati ilan nur itu tentang pemaknaan yang lain, tapi maknanya juga sampai, meskipun tidak terhadap ke Al-Quran. Jadi lagunya itu cukup fleksibel gitu bagi penerimanya. Jadi yang paham Al-Quran mungkin dia memahami lagunya itu diadopsi dari Al-Quran, mana-mana dari Al-Quran gitu. Yeah. Mana Mas Sultannya tadi? Gimana? Gimana teman-teman? Ada yang ditanyakan lagi? Oh ya, maaf sebelumnya. Cuma mau ngomong, katanya Mas Sultan bisa dilanjut untuk pertanyaan dari teman-teman yang lain karena dia masih browsing. Ya, silakan teman-teman yang lainnya.
Yang dari semester 2 mungkin kan biasanya mahasiswa baru itu apa ya, barusan mentas dari SMA, terus ada kebutuhan yang mungkin yang apa ya, pertanyaan unek-unek tentang sastra bisa ditanyakan. Bisa kali Mbak ya, kayak pertanyaan yang out of the box gitu. Silakan. Kalau waktunya masih bisa sih silahkan. Masih bisa kayaknya. Oke. Silakan teman-teman, dipersilakan banget ini. Oh ya Mbak, ini share screen-nya sudah apa bagaimana? Udah sih itu, kalau mau di close juga nggak apa-apa. Halo, saya share screen ya. Ya, silahkan. Ini contoh dari surat An-Naba, perbedaan terjemahan dari Departemen Agama dan terjemahan dari Jasin. Amma yatasa alun. Itu kan kalau dari Al-Quran terjemahan Departemen Agama, artinya tentang apakah mereka saling bertanya-tanya. Terus kalau di terjemahnya Habib Jasin, itu dibuat agar lebih bagus lah tulisannya. Terus diganti tentang apakah mereka saling bertanya. Gitu. Tantangan banyak. Oh, jadi kayak lebih ringkas gitu ya, apa enak juga dilihatnya, Ya, biar dibaca enak juga. gitu. Lebih mudah dipahami ya, karena nggak terlalu banyak bertanya-tanya gitu. Tapi terjemahan ini ditentang oleh banyak masyarakat Islam Indonesia pada tahun 90-an. Oh ya? Tidak Kenapa? boleh beredar buku ini. Karena itu tidak seperti arti yang sebenarnya di bahasa Arab itu. Di Al-Quran. Tapi maknanya menurut aku itu juga masih sama kan ya, dari terjemahan Departemen Agama. Mungkin memang waktu tahun 90-an sama yang sekarang agak yang berbeda gitu ya. Jadi emang ya gitulah. Zaman ya, mengikuti zaman. Ya, tapi menurutnya aku sendiri ya itu nggak apa-apa karena masih satu makna kan. Jadi kalau emang banyak orang-orang yang bertentangan dengan opini-opini mereka sendiri ya gitu. Nggak kelihatan. Wah, terima kasih loh Mas Sultan pengetahuannya. Gimana? Kayak ini waja'alna nahara ma'asya. Itu kan ada wawu. Kalau di terjemahnya Indonesia yang biasa, dan kami jadikan siang untuk mencari penghidupan. Kalau di terjemahnya Jasin, dannya dihilangin kayak gitu. Biar lebih enak dibaca gitu. Ini
Ketara yo. Ketara. Gimana Mbak ngilangin terjemahan wawu gitu seperti itu? sorry. Silakan Bu. Gimana? Enggak, Mas tapi dijawab kok. Tadi nanya apa ya? Nggak kedengeran. Itu ada pertanyaan dari Mbak Ciknia. Kalau digabungkan dengan ilmu balaghah, masuknya terjemahan model itu masuk ilmu apa? Balaghah. Balaghah ini banyak. Kan ilmu balaghah itu yang dikenalkan kepada kita kan ada 3 toh, Mbak. Iya. Ilmu bayan sama ilmu ma'ani. Itu Bayan, terjemahan ma'ani, badik, ada 3. ya. Itu terjemahan yang contoh itu masuk ilmu apa, Mbak? Ini terjemahan contoh yang mana ya, Ci? Itu terjemahan yang contohnya Mas Sultan tadi. Itu kan lebih ringkas. Yang Jasin tadi kan ya? Iya. Ya, itu kan dari Al-Qur'annya itu panjang terus diringkas sama itu. Siapa tadi? Jasin itu. Nah, apa ya kalau dipikir? Aku juga belum pernah menemukan kayak gitu sih. Atau mungkin ada, tapi aku ini yang belum pernah mempelajari ya. Kalau tadi yang ilmu balaghah di PPT-nya sampean itu, tadi kayaknya Saman menjelaskan itu termasuk apa? Itu masuknya ke badik, ilmu badik. Enggak sama yang tadi dari HB Jasin tadi. Beda ya? Beda dong. Kalau si Jasin tadi kan lebih meringkas ya. Oh Iya.
Hmm. Oke. Aku nih. Nyelang mari ngana. Lah CV yo ni pegang ko yo. Buat teman-teman yang lainnya, kalau masih ada yang ditanyakan. Apa yang ngomong apa ya? Maaf, mungkin dari teman-teman yang lainnya ada yang tahu ya? Termasuk model balaghah apa ya? Dari tadi ingat-ingat. Mungkin bisa jadi PR untuk kita semua untuk mencari jawaban. Kasihan pemantik nanti bingung. Nah, aku juga sendiri baru tahu ya kalau ada Al-Quran yang diringkas kayak gitu dan jadi apa namanya jadi sastra yang lebih mudah dipahami sama orang-orang lain mungkin ya. Karena aku tadi kayaknya kalau dari contoh yang dari Sultan tadi kayaknya lebih paham dari itu gitu. Dari contohnya dia. Cuman kalau dalam ilmu balaghah sendiri, aku kurang tahu nih. Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang tahu. Ya nih teman-teman kalau punya ilmu dong bagi-bagi ya Mbak ya. Diem-diem baik. Gimana teman-teman? Mungkin masih bingung nyari jawabannya. Ya sama ya. Saya juga malah baru tahu ada terjemahan yang dibuat sesingkat itu tadi. Kalau yang dari
apa namanya? Kalau dari apa gimana? Dilanjut Rumin, Mbak. Bareng Ustadz, monggo. Mungkin sekarang juga bisa, Pak. Oke, mungkin mumpung lagi diem-diem semua ini. Iya, lagi memikirkan jawabannya. Halo, maaf sebelumnya. Di sini saya mau minta penjelasan yang lebih jelas mengenai terjemahan Al-Quran oleh Hans Dagu Jazin. Mungkin dari beliau Bapak Mudor bisa memperjelaskan untuk kita yang belum tahu mengenai perbedaan kayak perubahan makna tersebut. Mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa didengar suara saya? Bisa, Ustadz. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik-baik insya Allah ya. Masih kuat puasa. Meskipun soft tarawih sudah mengalami kemajuan yang luar biasa. Ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan karena saya lihat ketika semua sudah mulai terdiam, di situ saya merasa untuk perlu sedikit pemecah keheningan terkait dengan karyanya H.B. Yasin itu tadi. Kebetulan sudah pernah jadi skripsi, topik skripsi ya, jadi bahan riset di kampus kita di IAT. Itu risetnya Mbak Umami. Sampean mungkin tahu Mbak Tacin. Itu skripsinya beliau. Yang sekarang beliau S2 di Uinsuka. Jadi seangkatan dengan saya kebetulan. Beliau masuk S2, saya masuk S3. Waktu itu kebetulan pembimbing skripsinya saya. Jadi sedikit banyak saya pernah menjamah itu. Cuman yang diulas di situ bukan balawah tapi stilistika, karena itu karyanya berbahasa Indonesia. Jadi kita mengulik aspek sastra dengan pendekatan stilistika. Insya Allah kalian ada mata kuliah stilistika atau al-uslubiyah atau stilistika. Jadi teori yang dipakai adalah teori stilistika. Sebelum masuk ke situ, itu kelanjutannya bisa Anda eksplorasi sendiri. Sebelum masuk ke situ, sebenarnya ada hal yang perlu diketahui terkait dengan terjemah. Al-Quran. Ada proses sejarah yang perlu dicermati sebelum masuk ke hukum, bahwa penerjemahan Al-Quran itu pernah menjadi polemik yang berkepanjangan di kalangan para ulama. Silakan dicari di literatur, di buku-buku ulumul Quran, biasanya di bab-bab akhir itu ada terkait dengan terjemah. Cuman setelah polemik itu berkepanjangan, akhirnya sampai pada pendapat yang mungkin menurut saya itu semacam pendapat kompromi dari dua kubu yang berseberangan, itu antara yang membolehkan dengan yang melarang. Terjemah produknya Kerajaan Arab Saudi. Di situ tertulis yang di cover itu kan ada dua kan covernya, cover depan sama cover belakang. Kalau Al-Quran kan kita sulit cover depan belakangnya kalau yang terjemah bahasa Indonesia, mana depan mana belakang. Intinya di salah satu cover itu pakai
judul berbahasa Arab, salah satu covernya pakai judul bahasa Indonesia. Menurut saya, judul di cover bahasa Arab itu lebih jujur, karena bunyinya bukan tarjamatul Quran, tapi tarjamatu ma'anil Quran. Dan itu yang kemudian saya bilang pendapat yang bersifat kompromi, dan itu banyak dipakai di negara-negara di Timur Tengah. Tapi judul bahasa Indonesianya ini yang menurut saya kurang jujur. Judul bahasa Indonesianya terjemah Al-Quran. Kan beda. Jadi yang versi benernya sebenarnya terjemah itu ma'anil Quran, terjemah makna-makna Al-Quran. Kenapa harus seperti itu? Karena sangat sulit kalau kemudian kita menganggap ada orang yang bisa menerjemahkan teks Al-Quran. Menerjemahkan teks Al-Quran itu sangat sulit. Terjemah yang betul-betul mewakili isi teks aslinya. Maaf, terjemah yang betul-betul mewakili makna yang ditunjukkan oleh teks aslinya. Karena seperti sampean tahu, banyak sekali makna yang itu dikandung oleh ada makna yang luas kadang dikandung oleh satu kata. Sehingga para ulama tafsir, mufassirin itu berbeda pendapat dalam menafsiri kata tersebut. Nah, itu dalam tafsir maknanya sudah berbeda. Bagaimana kemudian kasus ketika menerjemahkan, apakah dia memilih satu atau menyebutkan semuanya, itu kan problem tersendiri. Makanya dibilang Al-Quran itu hammalul wujuh. Hammalul wujuh itu mengandung banyak makna. Sangat sulit memang kalau kita ambil pendapat yang membolehkan, siapa yang bisa menerjemahkan Al-Quran dengan terpenuhi kriteria penerjemahan. Makanya yang bisa dilakukan adalah terjemah makna-makna Al-Quran. Jadi Al-Quran itu ayat-ayatnya itu ditafsirkan dulu dengan memilih tafsir yang menurut si penafsir itu tepat maknanya. Dari tafsir inilah baru diterjemahkan. Nanti yang selama ini banyak terjadi. Makanya kemudian saya kasih contoh itu untuk di Timur Tengah seperti itu ya. Saya kasih contoh kasus yang di Nusantara misalnya, saya melihat yang dilakukan oleh yang kontemporer aja, Profesor Quraish Shihab misalnya, sampean lihat buku beliau Al-Quran dan Maknanya, judulnya gitu. Bukan terjemah Al-Quran, tapi Al-Quran dan Maknanya. Kalau sampean baca Al-Quran dan Maknanya itu bukan, beliau nggak menerjemahkan, tapi lebih ke membuat tafsir yang seringkas mungkin untuk setiap ayat. Jadi itu penjelasan sebenarnya. Jadi penafsiran seringkas mungkin untuk setiap ayat. Ada di toko buku Al-Quran dan Maknanya. Bisa dicari di toko-toko buku baik offline maupun online. Sama seperti yang dilakukan oleh ulama Nusantara yang lain, misalnya abahnya Gusmus siapa itu? Kiai Bisri Mustafa ya, Kiai Bisri Mustafa abahnya Gusmus. Kiai Bisri Mustafa di Al-Ibris itu kalau sampean lihat itu nuansanya yang di pinggir itu kan, di bagian pinggir itu lebih ke bagaimana meringkas penafsiran yang ada menjadi seringkas mungkin maknanya. Dia tidak menerjemahkan setia membuat kalimat yang setara dengan kalimatnya Al-Quran. Karena kan mereteli kata per kata ketika dijadikan kalimat itu kan butuh kepandaian tersendiri, ya, sangat sulit seperti itu dilakukan. Apalagi dalam kasus Quran, kalau saya melihat kitab-kitab tafsir itu kan memuat bagaimana para ulama sejak zaman dahulu banyak berbeda di pemaknaan kata-kata yang ada di situ. Itu logis. Jadi soal terjemahan itu seperti itu. Kenapa kemudian ada dua kutub, yang satu membolehkan, yang satu melarang, kemudian komprominya yang hari ini dilakukan. Jadi sebenarnya yang banyak diterbitkan itu adalah tarjamatu ma'anil Quran. Jadi terjemah makna-makna Al-Quran. Itu yang saya lihat di Saudi, dikasih judul seperti itu, dan di Mesir, saya Majelis A'la, jadi Al-Majlis Al-A'la, dan mendapatkan semacam itu, jadi terjemah
makna Al-Quran, jadi dipilih, memang sengaja dipilih dari tafsir-tafsir yang ada, dibuat seringkas mungkin dari pilihan itulah kemudian diterjemahkan. Itu soal penerjemahan yang harus diketahui sebelumnya. Kemudian apa lagi? Oh ya, di situ kemudian tadi ada pertanyaan soal itu masuk ilmu balaghah yang mana? Sebenarnya kalau menurut saya ya, pertanyaannya tidak menyasar ke topik itu, jadi nggak bisa ditanyakan seperti itu. Kenapa? Karena penerjemahan itu nggak include ke ilmu balaghah, tetapi untuk menerjemahkan harus tahu ilmu balaghah. Jadi balaghah itu bukan rumah besarnya terjemah, tetapi untuk penerjemahan itu dibutuhkan banyak ilmu, diantaranya balaghah. Balaghah hanya salah satu dari ilmu yang harus diketahui oleh penerjemah untuk bisa menerjemahkan. Kenapa? Karena agar kita tidak salah dalam memaknai, ya harus tahu balaghah itu kan. Karena kan balaghah itu kalau pakai klasik itu kan yang dibagi 3 itu kan ada bayan, ma'ani dan bati' itu kan. Itu banyak hal yang terkait dengan aspek makna, soal majas itu kan. Jangan-jangan nanti kita maknai itu pakai majas, ternyata kita memaknainya hakikah gitu kan. Bisa berbahaya itu kan. Apalagi yang terkait dengan ayat dan sifat. Ayat yang itu terkait dengan teologi, terkait dengan soal akidah kan. Sifat-sifat Allah gitu. Itu ketika para ulama mereka mentakwilkan dasarnya teorinya adalah balaghah. Jadi bukan ditanyakan terjemah ini masuk dalam ilmu apa di dalam balaghah, tetapi balaghah itu adalah salah satu komponen yang harus dimiliki oleh seorang penafsir dan juga seorang penerjemah. Dan kenapa saya bilang bukan hanya balaghah, ada banyak ilmu yang harus dia kuasai. Misalnya kalau nggak tahu, bukan hanya balaghah, yang ilmu dasar misalnya nahwu dan sharf misalnya, itu sebelum balaghah kan, nahwu dan sharf itu dia harus tahu. Al-qalin itu qalin jamak dari apa nanti nggak tahu. Saya sering bikin contoh itu, qala sahibi tahta syajarah, bukan qala yaqulu tapi qala yaqilu. Beda maknanya qala yaqulu dengan qala yaqilu. Kalau qala yaqulu itu berkata, kalau qala yaqilu dari qailulah, apa qailulah? Tidur. Itu jangan sampai keliru. Nah, hal kayak itu adanya di sharf misalnya. Di nahwu itu juga jangan sampai salah mana subjek, mana predikat. Jadi balaghah hanya salah satu dari komponen itu, bukan rumah besar penerjemahan. Oke, saya rasa itu dulu, silahkan dilanjut karena tadi saya lihat stagnan jam semua ya, eman-eman waktunya kan. Jadi saya kasih sisipan itu. Selebihnya saya sebenarnya hanya ingin duduk di sini karena topiknya terkait dengan itu dan kebetulan riset saya tentang i'jazul Quran. Jadi saya ingin dengar ya, sukses selalu untuk semuanya. Terima kasih. Terima kasih Ustadz. Ya, terima kasih Ustadz. Sama-sama. Baik. Jadi tadi pertanyaan terakhir yang kita sempat bingungkan sudah dijawab oleh Ustadz. Jadi pertanyaan bukan sasarannya seperti itu ya. Dan ilmu balaghah bukan menjadi patokan untuk terjemah Al-Quran itu. Oke, Mbak pemantik ya. Ya, begitu. Akhir kata mungkin Mbak pemantik mau menambahkan sesuatu atau motivasi bagi kita adik-adik ini. Ya itu tadi ya, aku di PPT tadi kan ada quote, sedikit quote. Always one open new doors dari Maudy Ayunda. Kemarin aku nemu ini quotes ada di TikTok. Quotesnya tuh bagus banget. Kebiasaan lama tidak akan membuka pintu-pintu baru. Jadi kalian kalau nggak mau keluar dari, maksudnya kalian ingin punya pengalaman banyak, tapi kalian nggak mau keluar dari zona nyaman kalian, ya gimana kalian mau bisa berkembang kayak gitu. Nah, jadi buat ada semuanya, semangat ya. Mantap. Baik Mbak, terima kasih. Ya, sama-sama. Saya di sini menggantikan moderator ya untuk penutup
penutup aja karena moderator kayaknya sinyalnya susah. Mengingat waktunya sudah siang, semakin sore, teman-teman mungkin menyiapkan berbuka. Mungkin kita akhiri sama-sama di sini. Nggak apa-apa ya, teman-teman yang lain. Mungkin ada yang keberatan, ada yang... Kalau ada yang mau ditanyakan, mungkin nanti bisa dibahas di grup. Kan ada grup format itu ya. Jadi kesimpulannya pada siang hari ini, format acara ini, bahwa memang benar adanya Al-Quran itu merupakan sastra terindah. Yang mana kata-katanya itu telah banyak dibuktikan dalam berbagai versi dan penjelasan itu banyak sekali menyangkut Al-Quran ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf kepada teman-teman semua atas keterlambatannya waktu, Mbak pemantik yang tadi menunggu. Terus terima kasih kepada Ustadz Mudor berkenan hadir dalam acara format ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillah Pusing aku. Jelali dicatat. Tapi terima kasih ya ini teman-teman khususnya dari HMJ yang udah hadir.